Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fidan Zakia, NPM 06.2018.1.07070. Di sini saya akan menjelaskan program tugas akhir. Di sini saya menggunakan nama proyek yaitu Toko Sembako, di mana di dalamnya terdapat package controller, model, image, sama toko sembako. Di dalam toko sembako di sini saya membuat file Java koneksi, di mana di sini terdapat connection connect, kemudian statement db, string database sama dengan hafida_070770 tabel space, kemudian public koneksi, di mana apabila class driver ditemukan akan mengecek connect sama dengan driver manage get.connection jb oracle tin localhost 1521xe, kemudian username hafidan nz_07070, kemudian ini passwordnya. Jika sukses akan muncul koneksi database sukses, apabila koneksi gagal muncul koneksi database gagal. Kemudian apabila class driver tidak ditemukan, error, maka muncul class driver tidak ditemukan, terjadi kesalahan pada errornya. Kemudian di sini ada metode get data buat result setnya, di mana db sama dengan connect.create statement, result set type scroll incentive, result set consort update tabel. Kemudian di return db.execure SQL. Kemudian di sini ada metode manipulasi data, di mana try catch, try-nya ada db sama dengan connect.create statement, kemudian return db.execute update SQL. Selanjutnya di sini ada model. Di dalam package model ini terdapat Java barang, file Java barang, kemudian detail transaksi model, jenis barang, login model, dan transaksi model. Untuk di barang terdapat private integer ID barang, private string nama barang, private jenis barang, private integer harga barang, private integer stok. Kemudian di sini ada public void set ID barang, get ID barang, kemudian set jenis barang, kemudian get jenis barang, set nama barang, get nama barang, set harga barang, get harga barang, set stok, get stok. Kemudian di detail transaksi model terdapat private barang-barang, private transaksi model transaksi, private integer jumlah. Dan terdapat set barang, get barang, set transaksi, get transaksi, set jumlah, get jumlah. Pada kelas jenis barang terdapat private integer ID jenis barang dan private string nama jenis barang, yang dimana ada set ID jenis barang, get ID jenis barang, set nama jenis barang, get nama jenis barang. Pada kelas login model terdapat private integer ID owner, private string username, private string password. Dan terdapat set ID owner, get ID owner, set username, get username, set password, get password. Kemudian di transaksi model terdapat, di kelas transaksi model terdapat private integer ID transaksi, private login model login, private double total harga, private date tanggal transaksi, private double uang bayar, private double kembalian, private release untuk detail transaksi model, detail transaksi. Kemudian terdapat set ID transaksi, get ID transaksi, set login, get login, set total harga, get total harga, set tanggal transaksi, get tanggal transaksi, set uang bayar, get uang bayar, set kembalian, get kembalian, set art detail transaksi, dan get art detail transaksi.
Kita beralih ke package controller. Di dalam package controller ini terdapat kelas barang controller, jenis barang controller, login controller, dan transaksi controller. Kelas barang controller di sini terdapat koneksi-koneksi, release barang are product, public barang controller, throw SQL exception, this dot koneksi sama dengan new koneksi, these are product sama dengan new release. Public release barang, get data barang dengan parameter barang P, throw SQL exception. Kemudian di sini ada this.arrayProduct.clear, result set rs sama dengan this.koneksi get data, select barang bintang jenis barang bintang, from barang join jenis barang, on barang .id jenis barang sama dengan jenis barang .id jenis barang, order by id jenis barang, id barang ASC ascending. Kemudian while rs.next jenis barang jb sama dengan new jenis barang, jb.setId jenis barang, rs get in id jenis barang, kemudian jb.set nama jenis barang, rs.get string nama jenis barang. Kemudian barang sama dengan new barang, barang.setId barang, rs.get in id barang, barang.set jenis barang jb, barang.set nama barang, rs.get string nama barang, barang.set harga barang, rs.get in harga barang, barang.set stock, rs get in stock, this.rProduct.add barang. Kemudian di sini ada return this.rProduct. Kemudian untuk insert barangnya, di sini ada metode public void insert barang, di mana parameter barang, data barang. This.koneksi manipulasi data, insert into barang values, data barang.get id barang, data.get jenis barang, .get id jenis barang, data barang.get nama barang, data barang.get harga barang, data barang.get stock. Kemudian untuk delete-nya, di sini ada metode public void delete product, di mana parameter integer id product. Di sini ada try catch, di mana try-nya adalah this.koneksi manipulasi data delete barang where id barang sama dengan id product. Kemudian catch-nya apabila terjadi error. Kemudian untuk metode update-nya, di sini ada public void update, di mana parameter barang, data barang, string kode SQL sama dengan update barang set, id jenis barang sama dengan data.get jenis barang, .get id jenis barang, nama barang data sama dengan data barang, .get nama barang, harga barang sama dengan data.get harga barang, stok sama dengan data barang, .get stock, where id barang, data barang, .get id barang, this.koneksi.manipulasi data kode SQL. Kita beralih pada kelas jenis barang. Pada jenis barang di sini sama, terdapat koneksi-koneksi, kemudian release jenis barang, rj barang, kemudian public jenis barang controller, throw SQL exception, this.koneksi sama dengan new koneksi, this rj barang sama dengan new release. Kemudian untuk metode public release jenis barang get data j barang, di mana parameter jenis barang P, throw SQL exception, di mana di dalamnya terdapat this.rj barang.clear, kemudian result set rs sama dengan this.koneksi.get data, select bintang from jenis barang, order by id jenis barang ASC ascending, kemudian while rs.next jenis barang jb sama dengan new jenis barang, jb.setId jenis barang, rs get in id jenis barang, jb.set nama jenis barang, rs.get string nama jenis barang, kemudian this.rj barang.add jb, kemudian di return
this.rjb j barang. Kemudian untuk metode insertnya, public void insert j barang, terdapat parameter jenis barang, data j barang. Kemudian di dalamnya terdapat this.connection.manipulasi data, insert into jenis barang values, data j barang.get id jenis barang, data j barang.get nama jenis barang. Kemudian metode update-nya, public void update, parameter jenis barang, data j barang. SQL string kode SQL sama dengan update jenis barang set, nama jenis barang sama dengan data j barang.get nama jenis barang, where id jenis barang sama dengan data j barang.get id jenis barang. This.connection.manipulasi data kode SQL. Kita beralih pada kelas login controller, di mana terdapat koneksi-koneksi, release login model rlogin, kemudian public login controller, throw SQL exception, this.connection sama dengan new koneksi, this.rlogin sama dengan new release. Terdapat public release login model, get data login model P, kemudian this.rlogin.clear, result rs sama dengan this.connection get data, select bintang from login ordered by id owner asc ascending. Kemudian while rs.next login model lj sama dengan new login model, lj.set id owner, rs get in id owner, lj.set username, rs.get string username, lk.set password, rs.get string password, this.rlogin.add lk. Kemudian di sini ada return this rlogin. Untuk metode insert login, di sini ada public void insert login, parameter login model, data login. Kemudian this.connection.manipulasi data, insert into login values, data login.get id owner, data login.get username, data login.get password. Untuk delete-nya, public void delete login, parameter integer id login. Kemudian terdapat try catch, try untuk this.connection.manipulasi data, delete login where id owner sama dengan id login. Kemudian catch-nya untuk error. Metode update-nya, public void update login model, data login, kemudian string kode SQL sama dengan update login set plus username sama dengan data login.get username, password sama dengan data login.get password, where id owner sama dengan data login.get id owner. Kemudian this.connection.manipulasi data kode SQL. Kemudian kita beralih ke kelas controller, transaksi controller. Di dalam transaksi controller ini terdapat koneksi-koneksi, kemudian release barang, release jenis barang, jenis barang, release login model, login model, release transaksi model, transaksi, kemudian public transaksi controller, throw SQL exception, koneksi sama dengan new koneksi, barang sama dengan new release, jenis barang sama dengan new release, login sama dengan new release, transaksi sama dengan new release. Kemudian terdapat public release jenis barang, data jenis barang, throw SQL exception, jenis barang .clear, result set sama dengan kode jenis sama dengan koneksi.get data, select bintang from jenis barang, rs.next jenis barang, jb sama dengan jenis barang, jb.set id jenis barang, rs.get in id jenis barang, jb.set nama jenis barang, rs.get string nama jenis barang, jenis barang.add jb, return jenis barang. Kemudian untuk get data login, public release login model, get data login, throw SQL exception, jenis barang.clear, result set sama dengan koneksi.get data, select bintang from login, while rs.next login model, lj sama dengan new login model, lj.set id owner, rs get in id owner, lj set username, rs
dot get string username, lj.set password, rs get string password, rlogin.add lg, return rlogin. Kemudian untuk public release barang, get data barang. Di sini ada r barang.clear, result set rs sama dengan koneksi.get data, select bintang from barang, join jenis barang, on barang, id jenis barang sama dengan jenis barang id jenis barang. Kemudian while rs.next jenis barang jb sama dengan new jenis barang, jb.id jenis barang, rs get in id jenis barang, jb.set nama jenis barang, rs get string nama jenis barang. Barang B sama dengan new barang, b.set id barang, rs get in id barang, b.set jenis barang jb, b.set nama barang, rs get string nama barang, b.set harga barang, rs get in harga barang, b.stock, rs get in stock, add barang, r barang.add b, return r barang. Kemudian untuk get data transaksinya di sini public release transaksi model, get data transaksi, throw SQL exception, r transaksi.clear, result set rs sama dengan koneksi.get data, select login.bintang, transaksi.bintang, from transaksi join on transaksi .id owner sama dengan login.id owner, order by id transaksi descending. While rs.next login model, lj sama dengan new login model, lj.set id owner, rs get in id owner, lj.username, rs.get string username, lj.set password, rs get string password. Transaksi model tr sama dengan new transaksi model, tr.set id transaksi, rs.get in id transaksi, tr.set login lg, tr.set total harga, rs.get double total harga, tr.set tanggal transaksi, rs.get date tanggal transaksi, tr.set uang bayar, rs.get double uang bayar, rs.set kembalian, rs.get double kembalian. Result set rs detail pemesanan sama dengan koneksi.get data, select bintang from detail transaksi, join barang on detail transaksi.id barang sama dengan barang.id barang, join jenis barang on barang id jenis on barang.id jenis barang sama dengan jenis barang.id jenis barang, where detail pemesanan.id transaksi sama dengan rs get string id transaksi. Release detail transaksi model dt sama dengan new release, while rs detail pemesanan .next jenis barang jb sama dengan new jenis barang, jb.set id jenis barang, rs detail pemesanan .get in id jenis barang, jb.set nama jenis barang, rs detail pemesanan .get in get string nama jenis barang. Barang b new barang sama dengan new barang, b.set id barang, rs detail pemesanan .get in id barang, b.set jenis barang jb, b.set nama barang, detail rs detail pemesanan .get string nama barang, b.set harga barang, rs detail pemesanan .get in harga barang, b.set stock, rs detail pemesanan .get in stock. Detail transaksi model dps sama dengan new detail transaksi model, dps.set barang, dps.set jumlah, rs detail pemesanan .get in jumlah, dt.add dps, tr.set r detail transaksi dt, r transaksi.add tr, return r transaksi. Kemudian untuk insert transaksinya, public void insert transaksi, parameter transaksi model transaksi, di mana terdapat try catch, di sini terdapat string date transaksi sama dengan new symbol date format, dd mm yyyy
.format transaksi .get tanggal transaksi, koneksi .manipulasi data, insert into transaksi values, ID transaksi .nextval, transaksi .get login, .get ID owner, transaksi .get total harga .toString, .dat transaksi DDMMYY, transaksi .get uang bayar .toString, transaksi .get kembalian .toString. Result set TRS sama dengan koneksi .get data, select edit transaksi .curval from dual. System out print TRS.nextval, in ID transaksi sama dengan TRS.get in curval. For detail underscore transaksi model P, transaksi.get r detail transaksi, koneksi manipulasi data, insert into detail transaksi values, p.get barang, .get id barang, id transaksi, p.get jumlah, koneksi manipulasi data, update barang, set stock sama dengan stock main, p.get jumlah, where id barang sama dengan p.get barang, .get id barang. Kemudian catch-nya untuk errornya. Setelah itu kita beralih pada ke package toko sembako. Di dalam package toko sembako ini terdapat kelas JFrame admin frame, kemudian kelas Java koneksi, kelas JFrame login, JFrame menu, kemudian kelas main kelas toko sembako, kemudian terdapat kelas JFrame transaksi. Untuk JFrame admin frame terdapat data user, data jenis barang, data barang. Untuk source code-nya terdapat privat transaksi controller transaksi, privat barang controller barang CTRL, privat jenis barang controller J barang CTRL, privat login controller LJ CTRL. Untuk show tabel login, public void show tabel login, throw SQL exception, default tabel model DTM login sama dengan new default tabel model new string, terdapat ID, username, dan password, dimana for login p sama dengan lg ctrl.get data login null, DTM login.add row new string, p.get id owner toString, p.get username, p.get password. jtabel1.set model DTM login. Untuk show tabel jenis barang, default model DTM jenis barang, new default tabel model new string, ID jenis barang, nama jenis barang. For jenis barang p jb barang ctrl.get barang j barang null, DTM jenis barang .add row new string, p.get id jenis barang toString, p.get nama jenis barang. jtabel2.set model DTM jenis barang. Kemudian untuk show tabel barang, di sini terdapat default tabel model DTM barang sama dengan new default tabel model, kemudian ID barang, nama barang, jenis barang, harga barang, stok. Kemudian for barang p barang ctrl.get data barang null, DTM barang.add row new string, p.get id barang toString, p.get nama barang, p.get jenis barang, .get nama jenis barang, p.get harga barang toString, p.get stock toString. jtabel3.set model DTM barang. Untuk show combo box jenis barang, default combo box model DTM jenis sama dengan new default combo box model. For jenis barang JC
this.j barang ctrl.get data j barang null ttm jenis barang add element j.get nama jenis barang. This combo box b.set model dcbm jenis. Di dalam public admin frame di sini ada init komponen di mana this barang ctrl sama dengan new barang controller, this j barang ctrl sama dengan new jenis barang controller, this .lj barang sama dengan new login controller, this show combo box jenis barang, this show tabel barang, this show tabel jenis barang, this show tabel login. Kemudian di sini ada toolkit sama dengan get toolkit, dimensi size toolkit.set screen size, set location size width /2 set get width /2 set height /2 get height /2 untuk menempatkan pada posisi tengah. Kemudian ini untuk insert loginnya. Kita data user, kemudian untuk insertnya try catch, terdapat try catch login model p sama dengan new login model p.set id owner integer passer in this.id.getText p.set username this.username.getText p.set password this.password.getText this.set login ctrl.getData login p this.ctrl.insert login p this.show table login. Kemudian ini untuk mengosongkan JTAG fields-nya id.setText username.setText null password.setText null. Kemudian catch-nya ini untuk errornya apabila terjadi error. Kemudian untuk update admin, login model db sama dengan new login model try db set id owner integer passer in this.id getText db.username this.username.getText db.set password this.password getText this.lj ctrl.get data login db this.lgctrl.update db this.show tabel login. Kemudian ini untuk menghapus JText field-nya, catch untuk mendeteksi error. Kemudian untuk delete-nya di sini terdapat in call sama dengan 0, in row sama dengan j tabel 1 get selected row, system.outprint ln row sama dengan row. If jika row kurang dari 0 maka muncul produk belum dipilih, pilih produk terlebih dahulu. Jika salah terdapat try catch di mana string id sama dengan j tabel 1 .get model get value add a row equal to string outprint id sama dengan id this.lg controller delete login integer.percent_in id this.show tabel login. Kemudian catch-nya untuk mendeteksi error, kemudian ini untuk menghapus field-nya. Kita beralih ke data jenis barang, terdapat insert. Insert ini terdapat try catch. Insert jenis barang terdapat try catch di mana jenis barang p sama dengan new jenis barang p.set id jenis barang integer passer in this.idjb.getText p.set nama jenis barang this.nama jb.getText this j barang ctrl.get barang get data j barang p this.j barang ctrl.insert j barang p this.show tabel jenis barang. Kemudian ini untuk menghapus field text field-nya, kemudian catch untuk mendeteksi error.
Selanjutnya yaitu ada update pada jenis barang, di mana jenis barang db sama dengan new jenis barang. Try catch, di dalam try terdapat db.setId jenis barang integer present in this.idjb.getText db.set barang set nama jenis barang this.nama jb.getText this.show combo box jenis barang this.barang ctrl.get data j barang db this.jbarang ctrl update db this.show tabel jenis barang. Kemudian untuk menghapus fieldnya catch untuk mendeteksi error. Kita beralih ke data barang, di insert sama di sini, dimana terdapat try catch barang p sama dengan new barang p.setId barang integer version in this.id barang getText p.set jenis barang this j barang ctrl .get data j barang null .get this.combo box .get selected index p.set nama barang this.nama b .getText. Kemudian p.set harga barang integer passed in this.harga barang .getText harga b .getText. Kemudian p.set stock integer passed in this.spinner.b .getValue .toString. Kemudian this.barang ctrl .get data barang this.barang ctrl .insert barang p this.show tabel barang. Kemudian untuk menghapus JTX fieldnya catch-nya untuk mendeteksi error. Kemudian untuk update-nya barang db sama dengan new barang try catch db set id barang integer passed in this.id by getText db.jenis barang this j barang ctrl get data j barang null .get this.combo box .get selected index db.set nama barang this nama b .getText db.set harga barang integer passed in this.harga b .getText db.set stock integer passed in this.spinner b .getValue .toString. Kemudian this.show combo box jenis barang. Kemudian this.barang ctrl .get data barang db this.barang ctrl .update db this.show tabel barang. Ini untuk menghapus JTAG fieldnya, catch-nya untuk mendeteksi error. Kemudian untuk delete-nya in call sama dengan 0, in row sama dengan tabel 3, jtabel 3 sama jtabel 3 .selected row, system out print ln row sama dengan row. Jika row kurang dari 0 maka muncul produk belum pilih produk terlebih dahulu. Kemudian jika salah terdapat try catch, di dalam try catch terdapat string id sama dengan jtabel 3.getModel.getValue row call to string system out print ln id sama dengan id this barang ctrl .getSet .delete product integer .person in id this.show tabel barang. Catch-nya untuk mendeteksi error. Kemudian ini untuk mengosongkan JTAG fieldnya. Di sini saya ada button menu. Di setiap pane terdapat tabel menu, button menu. Di sini button menu akan kembali ke kelas JFrame menu, di mana terdapat admin dan transaksi. Apabila menekan admin akan masuk ke kelas JFrame login. Ke kelas JFrame login, di sini akan menginputkan username dan password. Kemudian apabila login akan masuk ke JFrame admin tadi.
Nah, JFrame ini. Kemudian pada JFrame transaksi tampilannya seperti ini, di mana terdapat owner, tanggal pembelian, produk, jumlah, harga total, uang bayar, dan kembalian. Untuk buttonnya tambah keranjang. Apabila ditambah keranjang akan muncul ke dalam tabel sini informasi keranjang. Kemudian apabila sudah fix tabel informasi keranjangnya, bisa dihitung harga total dan uang bayar, kemudian akan muncul kembalian, baru kita simpan. Untuk bottom tambah keranjang, di sini terdapat detail transaksi model DP sama dengan new detail transaksi model, dp.set jumlah, integer.percent_in, jumlah.getText, dp.set barang, transaksi.get barang, get data barang, .get combo box t, .get selected index, harga total plus sama dengan transaksi .get data barang, get combo box .get selected index .get harga barang kali integer %in jumlah .getText. Kemudian show harga total dis.keranjang .add dp show tabel keranjang jumlah .setText. Kemudian catch-nya untuk mendeteksi error. Pada button hitung ini untuk kembaliannya, menampilkan kembalian. Nah, harga total sama dengan double value of harga total .getText, uang bayar sama dengan double value uang bayar .getText, kembalian sama dengan 0.0. If jika harga total lebih besar sama dengan uang bayar, maka cek pembayaran kembali. Muncul perintah cek pembayaran kembali. Jika tidak, apabila uang bayar lebih besar harga total, maka kembalian sama dengan uang bayar dikurangi harga total. Kembalian .setText string.value of kembalian, return kembalian. Kemudian di sini juga pada kelas transaksi terdapat private transaksi, kontrol transaksi, private release detail transaksi model R keranjang, private double harga total, private double kembalian, private double uang bayar. Kemudian terdapat combo void show combo box barang, di mana default combo box model DCBM barang sama dengan new default combo box model, for barang P sama dengan transaksi .get data barang, DCBM barang .add element P.get nama barang plus stock plus get stock, combo box T .set model DCBM barang. Kemudian ada combo box untuk login, default combo box model DCBM login, ini untuk ownernya sama dengan new default combo box model. For login model P transaksi .get data login, DCBM login .add element P.get username, combo box O .set model DCBM login. Ini untuk show harga totalnya. Harga total .setText, harga total .toString. Kemudian untuk show tabel keranjangnya terdapat default model DTM keranjang sama dengan new default model, new string, nama produk dan nama produk, harga produk dan jumlah. For detail transaksi model DP R keranjang, DTM keranjang, add row, new string dp.get barang, get nama barang, dp.get barang, .get harga barang, toString, dp.get jumlah toString. Kemudian untuk show tabel transaksinya, default model DTM transaksi sama dengan new default model new string. Di sini hanya terdapat kolom transaksi, tanggal transaksi saja. Kemudian for transaksi model P transaksi.get data transaksi, DTM transaksi, add row, new string, P.get tanggal transaksi to string, tbl transaksi .set model DTM transaksi. Dalam public transaksi terdapat ini komponen, harga total 0,0, transaksi sama dengan new, transaksi controller, R keranjang sama dengan new release. Ini untuk menempatkan pada tengah layar. Kemudian show tabel keranjang, show tabel transaksi, show combo box login, show combo box barang. Nah, kita kembali pada desainnya. Kita beralih ke button simpan.
Pada button simpan di sini terdapat transaksi model P sama dengan new transaksi model. Try catch terdapat try catch, dalam try terdapat p.set login transaksi .get data login, .get combo box o, .get selected index, p.set tanggal transaksi new simple date format ddmm yyyy, .perse tanggal transaksi .get text, kemudian p.set total harga total, p.set uang bayar p.set kembalian, p.set r detail transaksi r keranjang, transaksi.insert transaksi p, suitable transaksi r keranjang sama dengan new release, suitable keranjang harga total sama dengan 0,0, so harga total, so combo box barang, catch untuk mendeteksi errornya. Kemudian untuk detail transaksi, button detail transaksi. Ini untuk melihat detail transaksinya. Di sini terdapat try catch di mana transaksi model pemesanan sama dengan this.transaksi.get data transaksi.get, this.table transaksi.get selected row. String text di sini ada owner. Di dalam owner terdapat nama owner. Kemudian pemesanan .get login, .get username. Kemudian ini untuk detail pemesanannya, tanggal pemesanannya sama new simple date format ddmmy .format pemesanan .get tanggal transaksi. Kemudian harga total pemesanan .get total harga. Kemudian untuk produknya di sini ada release detail transaksi model db sama dengan pemesanan .get r detail transaksi. For ini untuk penomoran barangnya. For in i sama dengan 0, i kurang dari db.size, i plus text plus sama dengan /n untuk enternya, i plus 1 titik, kemudian jenis produknya db.get barang, get jenis barang, get nama jenis barang. Nama produknya db.get get barang, .get nama barang. Harga produknya db.get get barang, get harga barang. Kemudian stok produknya db.get get barang, .get stok. Kemudian jumlah beli produk db.get get jumlah. Kemudian this.jtext area 1 .setText. Kemudian catch-nya untuk mendeteksi error. Nah, apabila sudah semua, kita akan coba untuk running. Kita akan masuk ke admin terlebih dahulu. Nah, kita di sini masukkan username dan password. Kemudian login, berhasil login, oke. Kemudian kita akan masuk ke data user. Nah, di sini saya akan menginputkan ID-nya yaitu 7. Kemudian username-nya Ipan, passwordnya 12122. Insert. Nah, di sini Ipan telah ditambahkan. Apabila update, bisa diupdate untuk passwordnya 133. Kita update. Nah, password telah berhasil diupdate. Kemudian kita coba hapus. Nah, kemudian kita bisa beralih ke data jenis barang. Sini saya akan menambahkan ID-nya 13, nama barangnya kopi. Kemudian kita insert. Nah, kopi telah ditambahkan. Kemudian kita coba update galon. Kita update. Nah, sesuai di desain database saya, di sini tidak ada
delete. Untuk di ID jenis barang bisanya insert dan update. Kita beralih ke data barang. Kita coba buat ID data barang baru yaitu ID 11. Kemudian untuk jenis barangnya coba sabun mandi, nama barang Biore, harga barang 18.000, kemudian stoknya 20. Kita coba insert. Nah, Biore telah ditambahkan pada ID barang ke-11. Nama barangnya Biore, jenis barangnya sabun mandi, harganya sekian, stoknya sekian 20. Kemudian kita coba update untuk harganya, kita rubah menjadi 20.000. Kemudian untuk stoknya kita ganti menjadi 50. Kita update. Nah, untuk stoknya menjadi 50, harga barangnya menjadi 20.000. Kemudian kita coba delete. Nah, berhasil di delete. Kemudian kita bisa kembali ke menu tadi, menu awal, di mana ada admin dan transaksi penjualan. Kita akan masuk ke transaksi penjualan. Nah, di sini saya menggunakan Honor Hafida, kemudian tanggal pembeliannya 12/06/2020. Kemudian di sini saya coba pakai yang ini saja, Citos. Kemudian jumlahnya 9. Kita tambah keranjang. Kemudian kita masukkan lagi satu barang lagi, mungkin Ude. Kita pilih 9 juga. Kita tambah keranjang. Nah, di sini total harga totalnya sudah diketahui, yaitu 117.000. Kita akan membayar uang 150.000. Oke, kita hitung. Nah, kembaliannya adalah 33.000. Kemudian kita simpan. Nah, untuk datanya ini sudah muncul tanggal 12 bulan 6 2020. Kemudian apabila ingin melihat detail transaksinya, kita bisa tekan detail tabel informasi transaksi, kemudian button detail transaksi. Maka akan muncul nama Honor Hafida, tanggal pemesanannya sekian, total harganya sekian, kemudian jenis barangnya ada 2 yaitu Citos. Kemudian stok produknya berkurang, yang awalnya 19 menjadi 10 karena kita membeli jumlah produknya 9. Yang minumannya Gude, stoknya awalnya 29, kita beli 9, akan stoknya akan berkurang menjadi 20. Sekian dari saya penjelasan program sederhana transaksi toko sembako. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.